Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Sema Yaya Segoa Iyo Senongoro yang fangareduka serasai inongone momoy fo suninga fo sidiahininga supaya selalu ngone fo makuduka se fo marasai insyaallah giki amoy nyodi ngone simoi dan ngone fo harapkan untuk makudahe se giki amoy itu makunyihi amoy insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan perlindungan Allah sehingga pada saat-saat kita melaksanakan aktivitas semuanya dalam keadaan sehat walafiat, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat syafaat dan tiada lain terkecuali syafaat Rasulullah SAW. Sebagai seorang yang beragama dan beriman, selalu merasa syukur kepada Allah. Syukur bukan terima kasih. Syukur, bersyukur kepada Allah ialah untuk mau memperoleh rahmat Allah. Bersyukur kepada Allah akan Allah tambah apa yang kita ucapkan syukur kepadanya. Wa in syakartum wa ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmatku padanya. Dan ingatlah, barang siapa yang kufur, ingkar atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita bersyukur itu? Jangan rasa bahwa kata syukur itu ada sesuatu yang datang, yang kita peroleh sesuatu yang baik atau yang kita rasakan nikmat lalu kita bersyukur, dan hal-hal yang tidak baik terus kita anggap itu tidak baik dan sujud kepada Allah. Sebagai seorang yang beriman tentu lebih mendasar bahwa manusia kalau rasa cinta sama manusia, seseorang mencintai seseorang, tentunya dia kasih sesuatu kepada orang itu yang dia cintai. Dia sayang orang itu, dia kasih. Itu karena cinta manusia dengan manusia. Apalagi cinta dalam bentuk I love you.
Kalau cinta atau sayang manusia dengan manusia, manusia minta dia kasih. Tapi Allah sayang manusia, bukan Allah kasih begitu saja. Itu syukur itu. Kalau Allah itu sayang kepada manusia, Allah berikan cobaan dan ujian. Jika dia itu masih malas sholat, dia masih belum melakukan apa yang dia tahu, Allah tegur. Jadi bukan dia so tahu lalu dia tidak melaksanakan terus Allah kasih. Allah berikan teguran dengan penyakit. Allah berikan teguran dengan apa saja yang menyusahkan dia, itu karena Allah cinta dia. Allah sayang dia. Allah sayang kepada hambanya. Sehingga ketika kita mendapat cobaan dan ujian dari Allah, kita tidak bersyukur, hanya bersyukur hal-hal yang kita peroleh saja. Hari ini, saat ini, kita hanya di dalam mulut tidak ada ucapan lain, cuma mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Allah bilang di dalam Al-Quran ulang-ulang, Allah gugat manusia, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmatku yang bagaimanakah yang kalian dustakan? 36 kali dalam surat Ar-Rahman Allah bilang fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmatku yang bagaimanakah yang kalian dustakan. Ini nikmat yang Allah berikan. Allah cipta kita di dalam suatu tempat yang kita belum tahu apa-apa. Andai kata lahirlah kita dari alam itu ke dunia ini tidak membawa satu talingan, bagaimana rasa hari ini? Allah cipta tangan ini, kalau andai kata dia tidak ada sendi-sendi, tidak ada donga-donga, bagaimana kita bisa pegang sesuatu? Tinggal pegang ke sana, raba, taruh ke atas. Jadi semua yang ada di dalam diri manusia itu milik Allah, itu nikmat Allah. Maka manusia patut bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah. Wa in syakartum wa azidannakum, dan akan Allah tambahkan nikmatku padanya. Wala in kafartum, apabila dia ingkar, dia tidak bersyukur kepada Allah, azabil sadid, ingatlah bahwa azab itu sangat pedih. Oleh karena itu, azab Allah yang sangat pedih ini, bahwa setelah Allah coba dia, Allah uji dia, tadinya dia sakit, dia sadar bahwa perbuatan dia yang jauh dari Allah dan dia mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah tambah nikmat itu kepadanya. Tetapi kalau segala sesuatu itu dia tidak bergantung kepada Allah, bahwa dia penyakit itu sembuh karena ini, itu dia kufur kepada Allah. Jadi jadikanlah intinya adalah kembali kepada hati. Oleh karena itu, yang namanya halayak, namanya manusia, umat Rasulullah, ummatun wahidah, umat yang satu, yang saling baku kasih ingat, saling baku sayang. Allah paling marah
membuka-buka aib orang, menggunjing-gunjing orang. Itu Rasulullah bilang kalau menggunjing-gunjing saudaranya sendiri sama dengan dia makan daging dari saudara itu. Insya Allah malam ini kita dengan kesehatan dan kesempatan untuk saling baku ingat, karena sangat perlu untuk lebih mendalami. Kita butuh penjelasan agar apa yang telah dibicarakan selalu ini kita realisasi, kita aplikasikan dan dapat kita realisasikan. Insya Allah jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah pada sudah memasuki bulan Sya'ban. Kita sudah lewati bulan Rajab. Jadi kita sudah berada di dalam bulan yang namanya Syirun Nabi. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Semoga kita lagi masuk dan kita masih bisa melakukan kehidupan ini dengan tuntutan-tuntutan hidup, tuntutan-tuntutan zaman, dan aturan-aturan keduniaan. Jamaah sekalian, pada waktu yang lalu kita sedikit membicarakan tentang proses Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan yang namanya Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj intinya setiap hari kita lakukan, kita laksanakan Mi'raj. Jadi hal-hal yang kita selalu ingat tanpa lakukan Isra Mi'raj, maka setiap hari kewajiban salat akan tidak terlalu bermakna, karena salat itu berasal dari langit. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bilang kalau kita melihat sebuah lubang, sebuah sumur yang tergenang air yang kotor, belum mungkin kita akan menutup serentak. Tetapi kalau tiap hari kita tuang batu isi tanah, maka lambat laun akan tertutup. Kita punya masa lalu, kita punya segala hal yang bertentangan dengan iman dan takwa, segera kita sucikan. Kita tutup, kita tidak serentak untuk menghapus. Sehingga setiap hari kita harus lakukan
kewajiban-kewajiban iman dan Islam itu. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan iman dan Islam itu, yang hadir kita di sini selalu kita baku ingat, bukan karena kita tidak mengikuti pandangan-pandangan yang lain, tetapi waktu dan kesempatan kita sangatlah terbatas, sehingga kita ciptakan suasana ini untuk kita saling terus baku ingat. Di dalam hal ini, saya sebagai orang tua sudah sampaikan bahwa apa-apa yang kita selalu laksanakan itu didasari oleh kearifan lokal, oleh ulama-ulama yang sudah letakkan, sehingga dapatlah kita ikuti sampai hari ini. Hal-hal lain yang baru-baru saja, yang ada petunjuk-petunjuk yang dianggap bahwa apa saja yang kita laksanakan di sini tidak sesuai dengan ajaran Islam, malah dikutuk dan dikatakan bid'ah, itu sebetulnya tidak. Kenapa orang-orang di sini saat anak itu kalau dia berusia 7 hari, kata Rasulullah, kalau usia 7 hari potong akikah, gunting rambut dan berikan namanya. Namun kita di sini melakukan dengan ritual, dengan kearifan lokal di sini, karena memang kita orang di sini. Setelah itu anak itu dia tumbuh, bagi anak perempuan dia sudah dewasa, dia menstruasi atau dia haid, orang di sini bikin dia ritual. Kemudian anak perempuan, khususnya anak perempuan itu sampai dia mau memasuki jenjang ke perkawinan, terjadi lagi kearifan lokal. Di sini disebut makuwo salahi, kalau apabila seseorang laki-laki ingin untuk berumah tangga dengan. Jadi hal-hal itu dia tidak bertentangan, dia diatur oleh kearifan lokal. Begitu juga kalau orang meninggal tanpa bayar. Kebiasaan hari ini kita tinggal pengumuman di masjid saja. Paginya semua itu kalau ketika hari itu langsung kubur, orang datang semua. Bagian-bagian anak-anak remaja sudah tahu bagian pergi gali kubur. Saudara-saudara di luar sana datang. Itu karena sudah terbiasa terjadi, yang kita harus jaga. Pada suatu ketika saya melakukan takziah, bikin dina, saya baca dina, lalu saya baca doa salamat. Pada akhir doa saya baca doa salamat, ada yang bilang, Haji jangan baca doa salamat di orang mati. Ini saya bukan bilang orang yang bilang itu salah.
Tetapi saya pun mengingat tadinya orang-orang yang pergi gali kubur itu, orang-orang yang datang dari seberang pulau ke tempat itu, saudara-saudara yang datang itu semuanya mengarah ke situ. Bukan saja dong datang hanya bersilaturahmi, tapi di sini bilang gasap pondak maija. Rasulullah bilang, barang siapa yang mengikuti prosesi jenazah itu, kalau dia hanya berurusan cuma sebatas di rumah gali kubur, maka dia hanya berpahala seperti seekor sapi. Kalau dia sampai membantu di dalam rumah, melaksanakan dan mentausiakan mayat itu, maka dia dapat pahala itu seperti satu bukit Uhud. Jika dia antar mayat itu sampai ke kubur, sampai dorang sudah kubur habis dan dorang pulang, maka pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Jadi ini semuanya kembali kepada kearifan lokal yang seolah-olah itu semuanya dianggap tak betul. Itu betul. Kita orang di sini kalau biasa mau memasuki bulan Ramadan, semua kubur-kubur bersih, pergi ziarah, kemudian baca tahlil-tahlil dari rumah ke rumah, bahwa memuliakan dan menjemput akan datangnya bulan Ramadan ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan orang-orang di sini banyak melaksanakan itu. Seluruh setiap rumah bikin tahlilan. Apa itu beda? Insya Allah apa yang orang tua lakukan itu, dia membangun kejiwaan kita dan saling silaturahmi. Kenapa mau datang Ramadan kita lakukan seperti itu? Karena kita ingat orang tua-tua, ingat Ramadan yang datang. Karena kita asal dari dorang-dorang itu, sehingga kembali kita mengingat kembali bahwa dari dorang itulah dorang ada. Maka kita orang laksanakan itu apa yang kebiasaan dilakukan oleh orang tua-tua di sini. Kalau orang mau kawin di sini, biasa dari keluarga laki-laki baku bilang, tong datang di perempuan itu berumah. Di sini di istilah wasalahi atau Minang. Setelah ditetapkannya harinya semuanya, kesepakatan keduanya dan ditetapkan pada hari hanya, datanglah semua di situ menyaksikan. Karena rukun nikah itu yaitu kedua mempelai, wali, hakim, mahar. Nah, oleh karena itu barangkali saya luruskan, ada yang bilang kata itu, Haji bilang kata kiblat di Makkah itu dia di luar yang tahu. Sebenarnya iya, karena dia harus disatukan. Di sini biasa
orang selesai hari ke-11 meninggal hari ke-11, dorang buka itu tanpa, terus dorang panggil itu keluarga, khususnya dari keluarga di dalam rumah ini, sama-sama kita orang bikin baca doa dengan hadirnya semua apa yang ada di sini. Jadi dong kasih bikin itu makanan kobong. Karena apa? Karena kita orang kembali merenungkan bahwa kita orang sama-sama dan dia hidup dalam 12 bulan itu semua apa saja ada pada dia. Terus kearifan lokal yang lain seperti datangnya sebentar ini mau tarawih, lepas asar, petugas itu di daerah-daerah ada, sekarang ini masih ada. Itu di sini istilah tata buang. Itu dong pukul beduk. Itu tandanya bahwa sebentar ini semua ngoni datang untuk tong laksanakan sembahyang tarawih. Cuma hari ini karena sembahyang tarawih ini sudah ada keputusan, so ada nanti tunggu sidang. Jadi kita orang menyesuaikan. Tapi akan pemerintah tangkap orang bilang kalau orang sudah berpendapat bahwa ini sudah datang bulan Ramadan. Jadi hal-hal yang kita lakukan di kearifan lokal ini kita tidak hilangkan dia dengan budaya-budaya yang menghancurkan kearifan yang sudah dirintis oleh orang tua-tua kita itu, oleh ulama-ulama dulu. Kenapa saya bilang harus seperti itu? Karena setelah kedatangan ulama-ulama, datangnya Habib Said Abdurrahman Said Albar, Habib Al-Jufri, semuanya sepakat bahwa yang dilaksanakan oleh orang-orang Ternate itu sama, itu benar. Salat tarawih 20 rakaat dan 2 witir 1 witir juga dilaksanakan oleh Habib Albar dan dilaksanakan oleh Habib Al-Idrus Al-Jufri, yang mulia Habib-Habib itu. Jadi ada yang kemari, ada yang bilang kata itu salah, itu seolah-olah bilang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Habib Al-Jufri dan Habib Tuan Hasim dan dia berpapa itu salah, itu tarada, itu benar. Itu kita berpatokan dari situ. Bisa paham tak? Ya, insya Allah kita. Jadi saya jawab itu pertanyaan yang itu malam ada tanya, saya belum bisa luaskan karena memang sudah terlalu lama, bahwa apakah salat 50 waktu itu dalam perjalanan Isra Mi'raj dengan salat 50 waktu kemudian kurang sampai kepada 5 waktu sama dengan kita melaksanakan haji yang disebut dengan arba'in.
itu arba'in itu sebenarnya 40 hari, tetapi karena diijtihadkan oleh ulama maka diperkecilkan dia jadi 40 waktu. Jadi 40 waktu itu kalau kita hitung hanya 8 hari di Madinah. Tapi jamaah karena sudah melaksanakan arba'in di sana, maka dia harus berangkat dari Madinah ke Makkah hari ke-9 untuk menyelesaikan 40 waktu. Maka dia harus 9 hari di Makkah, di Madinah, baru dia memasuki kota Makkah. Dan di Madinah itu jamaah sekalian, pertanyaan yang saya belum jawab, bahwa pelaksanaan haji di Madinah yang disebut dengan arba'in itu ada 2 metode. Coba perhatikan, yaitu yang orang-orang di Madinah dari 9 hari baru ke Makkah itu namanya haji tamattu. Haji tamattu ialah melaksanakan umrah dulu baru haji. Yang dimaksud dengan haji tamattu ialah melaksanakan umrah dulu baru haji. Tetapi kalau yang melaksanakan haji ifrad itu harus haji dulu baru ke Makkah melaksanakan arba'in. Cuma karena Kementerian Republik Indonesia lebih melihat situasi dan orientasinya, sehingga menetapkan kita jamaah dari Indonesia adalah pengambilan haji tamattu. Haji tamattu dengan gerbang miqat atau pengambilan ihram di suatu tempat yang namanya Bir Ali. Karena itu Bir Ali adalah pintu gerbang daripada penduduk di Asia. Jadi kalau penduduk Madinah. Jadi kalau orang-orang yang kita Indonesia ini atau dari negara mana yang masuk di Madinah sudah terhitung sebagai penduduk Madinah, maka dia harus ke sana di haji, melaksanakan rukun haji dengan mengambil ihramnya di suatu tempat yang namanya Bir Ali. Sedangkan ada gerbang-gerbang lain yang namanya Madinatul Hujaj di Jeddah, dan ada Tan'im, yaitu di Masjid Hajijah di Tan'im, dan ada yang namanya di Jiranah, yaitu Masjid Aisyah. Jadi ada 4 gerbang. Kita orang Indonesia jadi penduduk Madinah, maka kita harus mengambil haji yang namanya tamattu itu. Itu sedikit dipahami. Tidak ada itu perhitungannya, karena memang perhitungan 40 waktu. Yang ditanyakan itu apakah hubungan salat di atas pengambilan salat 50 waktu ada hubungannya dengan arba'in. Itu hubungan persoalan 40 waktu di sana itu ada perhitungan. Kenapa dia 40 waktu di sana? Itu nanti dibicarakan. Terus tentang itu kenapa 50 waktu dikurang sampai 5 waktu, itu sudah dijelaskan. Itu bahwa setiap hari kita bertemu dengan Allah 9 kali. Kita ucapan saksi itu 9 kali. Jadi
kalau ditulis 45 itu ada intinya. Ditulis 45 di situ, padahal di muka ini ada 19, jadi 1945. Itu ada korelasinya, tapi saya belum bilang pada orang. Jadi kalau 1945, 1 tambah 9 itu sama dengan 10. 10 tambah 4, 14, 4 tambah 5, 19. 19 lagi. Jadi 1945. Tara tahu 1945 itu apa? Itu hebatnya kita itu. Bisa distrek. Makanya kita jaga, kita komitmen bahwa ulama, orang tua-tua sudah melakukan segala sesuatu, jangan kita pindah. Dan atas nama 2 orang, 2 anak yang ada di sana. Tapi ini saya tak usah cerita di sana. Kalau mau masih ingat saya cerita yang lalu-lalu itu ilmu kita orang ini keluar dari situ. Itu tentang sirullah Rajab, sir Nabi dan sir umat Ramadan. Jadi Ramadan ketika kita orang mau, insya Allah panjang kita orang berumur, kita orang lakukan segala apapun ada di Ramadan itu. Jangan bikin Ramadan sama dengan kegiatan di bulan yang lain. Di Ramadan, saudara-saudara sekalian, jika tidak ada sesuatu yang membatalkan puasa, dia sengaja. Jika dia sengaja, dia makan di siang hari atau dia berbuat sesuatu yang membatalkan puasa, jika dia mati maka dia mati bukan dalam keadaan Islam. Itu ingat. Jangan sampai rasa sedikit saya penyakit mah. Tuhan tahu, ya gak bikin alasannya. Allah tahu saya tak mampu. Alasan Allah tahu. Allah tahu betul, Allah tahu ngana golojo. Itu. Jadi tolong jaga ini persiapan untuk masuk latihan ini. Ramadan tara masalah itu masuk Ramadan biasa-biasa saja, santai-santai saja. Barang di Ramadan itu banyak hal-hal yang, tetapi yang susah juga keluar dari bulan Ramadan ini. Yang sengsara juga keluar dari bulan Ramadan, mau bawa Ramadan itu keluar ke sana di bulan lain mampu kata. Kalau latihan tinju habis ngana keluar dari area tinju itu ngana boleh bertinju kata rada. Kalau latihan main bola ngana bisa main bola lagi kata rada. Itu pertanyaannya. Kalau ngana ular pukuli yang ganti jadi baru, dia masih fororo lagi kata rada.
Jadi insya Allah kita berpedoman. Selanjutnya biasanya kalau ketorang ini saya bilang bahwa kalau masuk di Ramadan itu luhur dan agung. Jadi kita mesti mandi. Saya mau kasih penjelasan lagi supaya lebih kuat, lebih paham bahwa jangan pandang enteng mandi. Oh mandi itu cuk ke bawah terus ambil, apalagi cuma putar pakai, ada yang di sana itu dia pakai apa tuh? Kerang yang dia turun ke bawah ke sana kok. Samir. Pas aku habis itu. Itu jangan. Itu bukan berarti cara bisa begitu. Itu bagus. Ini karena saya karena Rasulullah sebagai air tetap. Begitu juga jangan dan enteng kincing ke sana cuma karena itu ada kolset yang berdiri itu. Kuti habis ke dalam Fiji. Istinja itu sangat penting karena coba dengar sini. Air ialah penyimpang data yang akan dia salurkan kepada yang dimaksud. Sehingga di dalam Al-Quran bilang kalau mau sembahyang itu cuci itu tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci kepala. Ulama tambah lagi cuci mulut, cuci hidung, cuci mata dan telinga. Jangan sampai ada bilang cema itu Al-Quran cuma bilang itu kong ambil air kalau ke sana kong gosok, bukan begitu. Perlu ikut itu ulama. Ada dia sudah kasih tahu. Jadi itu walaupun di rumah itu ngoni perumah yang tadinya apa? Sawer. Ada nama apa? Sawer. Belum kasih menyala itu shower, bikin tompe air dulu. Bilang dulu, karena air itu adalah penyimpang data. Begitu juga jangan sampai ketorang lupa, kalau ketorang istinja, ini jangan sampai lupa. Jangan istinja pakai ketorang tangan yang kering. Tetapi kasih basah dulu dengan air. Ingat itu saya kasih ingat ulang. Jadi kalau andai kata ketorang ini biar pakai sarung lagi, biar ambil sarung lagi kalau ketorang cuci, itu tak boleh. Karena Rasulullah bilang, ini tompe jasad ini. Jasad ini yang jasad yang tong lia ini, dia pemasuk ke sana itu satu donga-donga. Jadi hal-hal yang ada di luar itu satu donga-donga masuk. Karena jasad dengan donga-donga itu dia satu ukuran, dia ukuran begitu. Mana bisa paham saya bicara ini terhadap. Nah oleh karena itu antara jarak jasad dengan di dalam jasad itu satu donga-donga. Satu donga-donga ini satu apa ini? Satu donga-donga ini. Itu satu sendi donga-donga ini. Maka ketorang istinja pun harus kasih masuk satu donga-donga. Lebih dari itu juga bisa. Paham terang? Begitu juga ambil air sambayang. Air sambayang ketorang jangan cuma ambil air pun kemari sapu di hidung sampai unjung. Usahakan air masuk satu donga-donga. Ambil air sembahyang juga kasih masuk ke tompe ini, jari ke sana supaya dia pasin satu donga-donga ini.
ambil air lagi, jangan cuma sapu di mulut, tapi kasih masuk supaya itu kumur-kumur kasih keluar itu air. Kalau tak ada, berarti dia tidak membersihkan, karena itu batas jasad. Ini model ini dengan laut, kalau kan batas antara tanah dan air di sana. Kan begitu ternyata batas ini ke bawah. Jadi ini batas ini, kalau ke sana urusan lain. Dia pergi di dalam di sana urusan lain. Karena nanti kita orang makan lalapan, minum es jus, pola semua itu yang dia masuk ke bawah kan sampai di tong kerongkongan saja. Sampai ke bawah itu yang urusan dia keluar ke sana itu kan ada yang bekerja. Dia kasih keluar apa, ada kasih keluar 2 jalur itu. Makanya yang satu jalur itu ketong jaga, ketong kasih bersih, dan jalur lain ketong jaga dengan kebersihan itu. Nah itu yang dia bermaksud. Cuma semua dia ungkapan ucapan jangan sampai lupa ini saya kasih ingat ulang. Sambayang lagi, sambayang itu sampai metode ke sana, masuk ke sana, masuk langsung tak. Sambayang sesuaikan dengan dia waktu. Faidah mustrat terjalakan alal mu'minina kitaban mauquta. Laksanakanlah salat itu bagi orang mukmin harus tepat pada waktunya. Jadi itu karena dia harus tepat pada waktunya sehingga dia berwaktu namanya dohor dan seterusnya. Jadi ini malam ini saya cuma kasih bentuk kasih ingat. Jangan sampai lupa cara. Jadi perlu sekali hal-hal yang saya mau minta ngoni mau bilang lupa apa kasih tahu ke saya kasih ingat lagi. Karena saya sebagai orang tua ya gak baku kasih ingat ke orang, jangan sampai ke orang ini kan cepat. Itu model tadi saya kasih keluar orang mau pindah bisa check in jam 7 di tepi pendidikan perwira. Kadang-kadang ini kita orang karena bakulebe dengan waktu kita setara pasang kira. Ini saya kasih ingat pasang kira dulu dalam bentuk bagaimanapun pasang kira dulu, karena jangan sampai kita orang tara waspada, maka itulah kita melalai sendiri. Paham kata Rada? Iya. Jadi saya beristilah bahwa perbedaan antara kita orang dengan makhluk lainnya itu kalau tahu masuk di WC, tahu keluar rumah, insya Allah. Apa yang dimaksud dengan masuk WC dan apa yang dimaksud dengan keluar rumah itu, insya Allah kita bisa pahami karena kita orang dapat membedakan. Yang intinya waktu mengada di makanan. Begitu juga di waktu tidur. Jadi hal-hal ini saya banyak bicara kalau persoalan-persoalan itu tidak diperhatikan apa artinya semua itu. Ingat itu dan laksanakan itu sebagaimana mestinya. Itulah apa namanya, kita jaga rahasia daripada Nurullah dan Nur Muhammad atau jasad dan roh. Jangan bilang kata jasad itu
dia itu bahaya, jadi tak usah bikin. Karena sekarang ini kan orang lihat keadaan, kalau pejabat satu mati, orang fall ke sana, bawa doi lagi ke sana. Tapi kalau orang miskin satu mati, pilih doi ancur-ancur ke sana, bagi dia utara pakai itu dia. Jangan. Ini itu pejabat, ulama mati takbir 4 kali saja. Satu anak mati takbir 4 kali saja. Tapi karena keturang ini berhidup karena membeda-bedakan manusia, terus ini bertentangan dengan keturang kearifan lokal ini. Sekali lagi saya bilang supaya kita orang-orang adat di sini jangan di sana itu nanti orang tua bikin saja keturang mabuk di belakang. Itu juga tak boleh, itu salah. Karena itu sana yang mati sana, dia terpilih bilang itu dia habis terus. Orang yang lebih tua terbang kali. Jadi kasih ingat terus, jangan sampai kita keliru. Hal yang paling saya tekankan yaitu kebiasaan ketorang di sini. Ini yang perlu ketong kasih rapi lagi, perlu ketong kasih ingatkan lagi bahwa fardu kifayah itu kewajiban hakiki bagi keluarga. Kewajiban hakiki dia intinya ada di keluarga. Cuma karena anak-anak tara sibuk belajar sehingga ketong orang tua mati, ketong papa mati, orang lain kamari yang kasih mandi, orang yang kasih bacebo. Lebih afdalnya kalau ketong laksanakan sendiri. Kemudian kalau seorang anak yang berhadapan dengan orang tuanya dan dia bertakbir, dia salat, subhanallah. Seorang suami yang mengimami istrinya, yang jenazah istrinya, itu dia cuma walaupun ucapan Allahu Akbar, ars tagoyang. Kenapa? Karena dia terikat dari awal sampai di akhir. Ini kebanyakan yang terjadi. Ini istri meninggal, dia semore. Cepat matilah kita. Kalau menangis foya-foya saja. Dina bolong habis lagi. Sudah ke sana Jadi itu kasih ingat itu orang jangan sampai itu orang kewajiban sendiri itu tak tahu hal itu tadi pahala yang begitu besar. Rasulullah mengimami para istri, Rasulullah mengimami jenazah anak-anaknya. Jadi ingat ini, jangan sampai ketong baca ketong tahu sampai tahu ceramah banyak, tahu ini malah keluarga orang tua sendiri. Ini yang apa artinya semua itu? Tapi itu apabila ketorang sudah lewati, maka hormatilah para orang tua-tua. Rasulullah bilang kalau mau hormati orang tua, ketorang papa dan mama, maka hormatilah orang tua yang lain. Ini hari ini ketong setara ada DP atau ada. Jadi saya cuma bentuk kasih baku ingat ke ketorang, dan malam ini barangkali dan nanti akan sampai ke sana saya akan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana nanti akan masuk ke Ramadan. Setuju tak? Setuju. Insyaallah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.